Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ari Safari dengan NIM 1208624098 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDM 000212106503. Dengan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua dengan subtopik pendidikan di peradaban kuno dan abad pertengahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi saya, yaitu sejarah pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua merupakan fondasi penting dalam pembentukan sistem pendidikan modern, karena di masa ini terjadi perubahan besar dalam akses dan tujuan pendidikan dari yang awalnya eksklusif menjadi lebih inklusif dan universal. Dan selanjutnya ada learning outcome. Learning outcome-nya yaitu memahami evolusi sistem pendidikan dari masa tradisional hingga terbentuknya sistem pendidikan modern. Kita langsung saja lanjut ke pendidikan peradaban kuno. Pendidikan peradaban kuno merujuk pada sistem dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh masyarakat di masa lalu, seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Nah, di sini saya akan menjelaskan sederhana tentang pendidikan dalam peradaban tersebut. Dimulai dari peradaban Mesir kuno. Pendidikan di Mesir kuno berfokus pada pelatihan untuk administrasi dan agama. Anak-anak dari keluarga kaya belajar membaca, menulis, dan berhitung di sekolah-sekolah yang dikelola oleh kuil. Mereka mempelajari hieroglif, hukum, dan tata krama. Selanjutnya Yunani kuno. Pendidikan di Yunani kuno bervariasi tergantung pada kota negara. Di Athena, pendidikan dimulai dari usia muda dengan fokus pada filsafat, matematika, dan retorika. Di Sparta, pendidikan lebih menekankan pada pelatihan militer dan juga ketahanan fisik. Dan yang terakhir di Romawi kuno, pendidikan Romawi awalnya dipengaruhi oleh Yunani. Anak-anak dari keluarga kaya belajar bahasa Latin dan Yunani, serta sastra dan juga sejarah dan retorika. Pendidikan juga mencakup pelatihan dalam seni berbicara dan hukum untuk persiapan karir politik dan juga di publik. Tujuan dari semuanya yaitu mempersiapkan pekerjaan, mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, mengajarkan keterampilan praktis, menyediakan pelatihan untuk tugas-tugas sehari-hari dan kehidupan profesional. Dan selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai, yaitu mengajarkan nilai dan norma sosial agar individu dapat berperan baik dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada mewariskan budaya, memastikan pengetahuan dan tradisi budaya diteruskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada pendidikan peradaban pertengahan. Pendidikan pada masa peradaban pertengahan atau abad pertengahan umumnya berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga ke-15 Masehi dan memiliki beberapa karakteristik kunci. Yang pertama, dia memiliki pendidikan gerejawi. Yang kedua itu ada pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ketiga ada universitas. Yang keempat itu ada pendidikan prajurit dan juga kesenian. Dan yang terakhir ada pendidikan di dunia Islam. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari karakteristik kunci. Yang dari pertama dari pendidikan gerejawi. Pendidikan gerejawi adalah sistem pendidikan yang dikendalikan dan diatur oleh gereja, terutama gereja Katolik Roma pada masa lalu. Fokus utamanya adalah pengajaran ajaran agama, teologi, liturgi, dan moralitas Kristen. Selanjutnya saya akan membacakan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran adalah proses di mana seorang pengajar menyampaikan pengetahuan, keterampilan, atau informasi kepada siswa. Dan pembelajaran adalah proses di mana siswa menerima, memahami pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya ada universitas. Universitas pada abad pertengahan adalah lembaga pendidikan tinggi yang muncul sekitar abad ke-12 dan ke-13 di Eropa. Mereka berkembang dari sekolah-sekolah gereja dan biara. Universitas ini menawarkan pendidikan dalam berbagai bidang,
seperti teologi, hukum, dan juga filsafat, dan memiliki struktur formal dengan fakultas dan sistem gelar. Dan yang terakhir ada prajurit dan kesenian. Pada abad pertengahan, pendidikan prajurit mengajarkan keterampilan tempur dan kode kehormatan kepada calon ksatria. Pendidikan kesenian mengajarkan seni seperti musik dan sastra. Keduanya penting bagi bangsawan dan elit pada masa itu. Dan di sini ada video studi kasus saya. Silakan ditonton. Sejarah Yunani kuno, sistem pendidikan hingga melahirkan banyak filsuf. Penduduk asli Athena memulai pendidikan mereka sekitar usia 7. Latar belakang dari video studi kasus saya, yaitu penduduk asli Athena memulai pendidikan mereka sekitar usia 17 tahun. Tidak banyak informasi tentang orang seperti apa yang menjadi guru saat itu. Namun, sepertinya mereka tidak menikmati banyak status dan kemungkinan besar kebanyakan dari mereka adalah budak. Input masalah tersebut pada zaman Yunani yang pertama, satu hal yang tidak menyenangkan tentang hidup pada zaman tersebut adalah beberapa orang Yunani menerima pederasti atau pedofilia. Yang kedua itu memiliki masalah, yaitu pendidikan untuk perempuan tidak disamakan dengan laki-laki. Dan yang ketiga, hanya orang kaya yang mendapatkan pendidikan, sedangkan orang miskin tidak akan mendapat pendidikan. Bagaimana cara menyelesaikan proses penyelesaian masalah satu tentang pedastri? Yang pertama, edukasi, meningkatkan pemahaman tentang hak anak dan hubungan yang sehat. Yang kedua, hukum, menerapkan undang-undang yang melindungi anak-anak. Yang ketiga, dukungan, menyediakan bantuan bagi korban. Keempat, diskusi, mendorong dialog tentang nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dan yang terakhir, advokasi, melibatkan masyarakat dalam perlindungan anak. Masalah kedua, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama, ajak pemimpin masyarakat, minta dukungan dari pemimpin untuk pendidikan perempuan. Yang kedua, buat sekolah untuk perempuan, dirikan tempat belajar khusus untuk perempuan. Yang ketiga, gunakan buku yang menyertakan perempuan, ajarkan yang menunjukkan peran penting perempuan. Dan yang keempat, adakan diskusi, bicarakan pentingnya pendidikan untuk perempuan di masyarakat. Dan selanjutnya, libatkan tokoh agama, ajak tokoh agama mendukung pendidikan perempuan. Dan yang terakhir, ajak perempuan terdidik untuk mengajarkan yang lain. Masalah yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu pertama, buat sekolah untuk semua, dirikan yang terbuka untuk semua orang. Yang kedua, beasiswa untuk anak miskin, berikan bantuan pendidikan untuk anak dari keluarga miskin atau yang tidak mampu. Yang ketiga, latih guru, siapkan guru untuk mengajar di daerah tersebut atau di daerah miskin. 4. Kelas di komunitas, adakan kelas belajar di lingkungan masyarakat. Yang kelima, dukungan pemimpin, ajak tokoh masyarakat untuk mendukung pendidikan untuk semua. Dan yang keenam, pendidikan alternatif, tawarkan cara belajar di luar sekolah untuk yang tidak mampu. Output masalah satu, yaitu mengatasi masalah pedastri di Yunani kuno. Pada zaman tersebut, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dilakukan pada zaman tersebut. Pada zaman tersebut, pedastri dianggap hal wajar pada zaman tersebut, dan hukum pada zaman Athena lemah. Maka dari itu timbullah kekuasaan yang tidak setara, kesulitan berbicara pada masalah yang dihadapi, dan tradisi penghambat perubahan. Output masalah kedua, yaitu pada masa tersebut banyak sekali ketidakadilan pada pendidikan tersebut. Wanita tidak mendapatkan pendidikan yang sama dan juga keterbatasan pendidikan. Maka dari itu pada masa tersebut ketidakadilan yang terjadi pada pendidikan pada masa tersebut untuk wanita. Output masalah 3, rakyat yang mendapatkan pendidikan, rakyat miskin tidak mendapatkan pendidikan, sedangkan rakyat miskin tidak. Ya, seperti itu. Dikarenakan adanya ketidakadilan pada zaman tersebut, dan rakyat yang berada di dataran atas menganggap mereka lebih berkuasa dibandingkan rakyat pada di dataran bawah. Jadi orang kaya lebih berkuasa dibandingkan orang miskin. Bagaimana caranya feedbacknya? Feedback yang pertama, kesadaran meningkat,
Yang kedua, perubahan sikap. Yang ketiga, dukungan komunitas. Keempat, partisipasi aktif. Dan yang kelima, pengurangan kasus. Feedback yang kedua, ketidakpuasan. Apa itu? Banyak yang merasa pembatasan pendidikan perempuan tidak adil. Ada pentingnya pendidikan, ada kesadaran bahwa perempuan juga perlu pendidikan untuk berkembang. Yang ketiga, perubahan pandangan. Beberapa orang mulai mendukung pendidikan untuk perempuan. Dan yang terakhir, kesadaran sosial. Ini menjadi dasar bagi gerakan hak perempuan di masa depan. Dan yang terakhir, feedback yang ketiga, ketimpangan sosial. Pendidikan hanya tersedia untuk kaum kaya, menciptakan kesenjangan. Yang kedua itu ada peran gender. Yang ketiga itu ada investasi pendidikan. Yang keempat ada dampak ekonomi. Dan yang kelima, warga negara aktif. Kesimpulan dari video saya, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua, pendidikan mengalami perkembangan pesat, dipengaruhi oleh revolusi industri dan gerakan sosial. Sistem pendidikan di Eropa dan Amerika mulai terstruktur dengan fokus pada literasi, sains, dan keterampilan praktis. Pendidikan menjadi lebih inklusif meski masih terbatas bagi perempuan dan kaum minoritas. Di negara kolonial, pendidikan diperkenalkan untuk melayani kepentingan penjajah. Namun, ketidakmerataan akses pendidikan dan disparitas kelas tetap menjadi tantangan besar. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.